Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan dari Injil Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-37. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada khotbah minggu hari ini meneguhkan iman percaya kepada Yesus Kristus, di mana Yesus yang memiliki kuasa power untuk menjadikan segala sesuatunya baik bagi ada yang hidup di dalam pergumulan berat, di dalam kehidupan himpitan dan hambatan, di mana semuanya itu Yesus, Bapak Ibu Saudara, adalah segala-galanya yang baik, yang terbuka, berkenan memberikan belas kasihan kepada siapapun tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi suku, ras, atau apapun di dalam kehidupan secara duniawi. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam hal ini Yesus akan istirahat atau sebentar meditasi, menenangkan dirinya karena
di begitu banyak pelayanan. Sehingga bagaimana sebentar meditasi, menenangkan, beristirahat. Tetapi itulah Yesus yang kita imani. Semua melihatnya, dia tidak sempat menenangkan dirinya. Artinya bagaimana aktivitas dia yang sudah banyak dengan berdialog dengan orang-orang Yahudi pada ketika itu yang mau menjebak, mencari-cari kesalahan Yesus. Artinya disitulah Yesus melihat supaya retreat sebentar, supaya istirahat. Tetapi kayalah ramai melihat kedatangan Yesus tidak bisa dirahasiakan. Artinya sudah diketahui, sudah banyak bagaimana Yesus yang viral di dalam kekuasaannya, di dalam kemujizatannya. Dia melalui daerah Tirus pada waktu itu. Tetapi dikatakan tadi ada seorang ibu dari Sirofenisia yang kita katakan adalah yang menyembah yang lain, yang menyembah berhala. Tetapi dengan kekuatan dia yang datang kepada Yesus, dia mau dengan menyerah. Dia mau karena anaknya, putrinya kerasukan setan. Tanggung jawab seorang ibu akan anaknya yang dirasuki setan. Ketika Yesus datang ke Tirus, dia memohon kepada Yesus. Walaupun dia seorang yang tidak percaya, dia mau untuk kesembuhan dari putrinya sendiri. Dia tersungkur, dia mau dengan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia mau memohon kepada Yesus. Perempuan itu seorang Yunani, Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita bayangkan bapak ibu diidentikan bagaimana kepada anjing seekor, mungkin ada di luar atau mungkin piarahan. Tetapi bagaimana pada masa itu di luar Yahudi tidak mendapat kasih karunia. Di luar Yahudi adalah kafir. Di luar Yahudi adalah tidak mendapat kasih karunia yang dari Tuhan. Tetapi ini menjadi sesuatu dikatakan orang Yahudi kepada orang-orang yang lain. Disamakan seperti anjing yang mungkin juga di rumah. Tidak mungkin bapak ibu kita dulu kan memberikan maaf kepada anjing kita, atau bahasa Batak lebih enak biang bahasa Batak, tetapi kalau bahasa Batak enaknya panangga. Tidak mungkin, harus selesai dulu, dan mungkin dari remah-remah makanan itu baru kita kasih ke anjing piaraan. Kira-kira demikian. Jadi biarlah anak-anak itu kenyang dulu, biarlah semuanya itu adalah di luar dari Yahudi, tidak mendapat kasih karunia. Tetapi karena mentalitas rohani yang kuat dan kokoh, apapun yang dikatakan Yesus kepada perempuan Sirofenisia, dia tidak gentar, dia tidak ciut akan nyalinya, dia tidak mau dengan aingnya dipatu sesuatu biang. Mungkin kalau kita orang Batak begitu, so dia pitoh enggak apa-apa. Udah, kamu katakan yang demikian menyayat hati saya, menyinggung hati saya, kata-katamu sudah sampai ke tulang saya. Ya udah, enggak apa-apa. Biar aja demikian, tidak menjadi sesuatu yang terbaik pun bagi saya.
tidak ada apa-apa. Mungkin secara kedagingan kalau seseorang mengatakan perkataan yang sangat pedas yang mungkin mencaci kita, tetapi kita lihat bagaimana perempuan Sirofenisia, dia tersungkur, dia mau menyembah, dia mau dengan kerendahan hatinya untuk kesembuhan seorang putrinya. Dia mau dengan kerendahan hati. Dia mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tetapi perempuan itu menjawab, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Suatu sikap rohani, mentalitas yang kuat Bapak Ibu dari seorang perempuan Sirofenisia yang mau dengan sungguh, dia mau dengan permintaan itu. Dia tidak pesimis Bapak Ibu, tetapi dengan penuh optimis dia mau untuk kesembuhannya. Dia tidak menyerah akan perkataan Yesus, tetapi dia mau dengan tantangan itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan, karena perkataanmu, karena rohanimu, karena mentalmu, karena sikapmu dan kepercayaanmu, lihatlah putrimu sudah sembuh. Di rumah, suatu kehidupan, mentalitas yang kuat, kerohanian yang sangat kuat Bapak Ibu dari perempuan Sirofenisia. Tidak ada gengsi dari reaksinya, tetapi dia mau mempertahankan supaya putri perempuannya sembuh. Dia tidak mengatakan tadi seperti yang mengatakan lisan dan pangarima son ibana, seperti firman Tuhan, alus nalabo do pauburimas alai anggohata nahoras mabain marsi jongjong ati-ati di Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Itu yang dilakukan oleh seorang perempuan Sirofenisia dengan kelembutannya. Walaupun kita katakan dalam bahasa sehari-hari, dia dikasari Yesus sebentar menguji kesetiaannya. Apakah dia mau kalau diibaratkan kepada seekor anjing, biarlah dulu anak-anak kenyang. Tetapi dengan jawaban yang tadi tidak menghambat belas kasihan, kasih karunia yang dari Tuhan Yesus sehingga mendapat kesembuhan. Demikian halnya juga Bapak Ibu kepada seorang yang gagap, yang tuli, orang mau dengan empatik. Dia tidak tahu itu siapa Yesus. Tetapi dengan empati dari orang sekitar mau memperkenalkan kepada Yesus yang tuli dan gagap itu. Sehingga Tuhan juga membuat kemujizatannya, memberikan yang terbaik kepada juga yang tuli dan gagap. Tuhan mau memberikan atas pergumulan dari orang yang tuli dan gagap. Disitulah bagaimana orang lain peduli akan kegagapan dari seorang yang tuli atas kekapapaannya, tetapi dengan hati nurani dari yang mau membantu, dari empati dari orang yang membawa kepada Yesus sehingga mengalami kesembuhan di dalam kehidupan seorang yang tuli dan gagap. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga melihat bagaimana seperti pengalaman dari perempuan Sirofenisia dan dari seorang yang gagap. Tuhan mau memberikan, meletakkan tangannya, meludah, mengganti simbol obat, merabah
juga yang mengganjal di suaranya, juga menengadah ke langit, ke surga untuk menerima kuasa Allah dan bernapas panjang. Efata, terbukalah, artinya memohon kepada Allah Bapa supaya kesembuhan kepada orang yang tuli dan gagap itu menjadi suatu kehidupan yang sembuh atas dia. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari dua gambaran tadi, perempuan Sirofenisia ditanggung jawab seorang ibu akan putrinya yang dirasuki setan. Bagaimana Bapak Ibu dengan kita orang tua, tanggung jawab kita di masa kini, di zaman now ini? Apakah kita mau ketika mengalami himpitan, ketika mengalami kesusahan, ketika dirasuki setan atau narkoba sekalipun, ataupun yang masalah kesakitan? Mungkin banyak orang Bapak Ibu, mungkin kita ke dukun, mungkin kita ke orang pintar supaya itu disembuhkan. Kita lihat tadi gambaran dari perempuan Sirofenisia, dia datang kepada Yesus, dia bersungkur, dia memohon untuk kesembuhan putrinya sendiri. Tanggung jawab sebagai seorang tua atau seorang ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati kepada kita seorang bapak. Imam adalah, kita adalah seorang bapak. Tidak pernah dikatakan imam seorang ibu dalam keluarga. Jadi tanggung jawab seorang imam mari kita laksanakan. Bapak Ibu Saudara di rumah, di keluarga kita masing-masing. Kita lihat tadi bentuk dari perjuangan mentalitas rohani yang kuat dan kokoh dari seorang ibu. Jadi mungkin kita berikan itu menjadi tanggung jawab seorang ibu ya, kepada bapak-bapak sekalian. Nunga di bahasa Batak, nunga tegulang hati. Keimaman kita itu tanggung jawab kerohanian kita kepada seorang ibu. Jadi mari kita bertobat, bapak-bapak yang hadir di sini, supaya kita lebih bertanggung jawab untuk keimaman, kerohanian dari anak-anak kita. Seorang ibu tadi perjuangan yang sangat kuat atas kesembuhan, apapun tadi diibaratkan, disindir, disamakan dengan anjing, tetapi dengan mentalitas rohani yang kuat dia mau. Karena itu mari kita berserah Bapak Ibu, ketika mengalami himpitan, masalah apapun dalam kehidupan kita di masa sekarang, mari segera kita bawa anak-anak kita perkenalkan kepada Yesus. Mari dengan segera memohon kepada Yesus Juru Selamat itu supaya kesembuhan, supaya Tuhan mau melihat keberadaan keberdosaan kita. Kalau kita mau memohon, bersujud, bersungkur kepada Yesus yang Maha Kasih, pasti semuanya itu akan terjawab. Segala-galanya pasti baik bagi Yesus kita itu, Bapak Ibu. Demikian halnya juga dengan yang gagap tadi, bagaimana orang dengan mau memberikan rasa empatinya, mau memberikan yang terbaik kepada orang itu supaya membawa kepada Yesus. Tidak saudaranya, bagaimana pergumulan seorang yang tadi mau diperkenalkan kepada Yesus. Sungguh amat baik saudara yang tidak dikenalnya, orang di sekitarnya mau memperkenalkan yang tuli, yang gagap, yang tidak mampu berbicara, yang mendengar sama sekali, tetapi ada di situ mau memperkenalkan, mau mengatakan kepada Yesus, ini adalah seorang yang tuli, seorang yang gagap. Dia mau memperkenalkan itu, dia mau membawa kepada Yesus kita itu, Bapak Ibu Saudara. Dia mau menempatkan atas pergumulan orang lain, dia mampukan untuk
kembali datang kepada Yesus. Bapak Ibu, apakah kita mau dengan pergumulan orang lain, kita mau menyerahkan mereka, kita mau peduli, atau abaikah kita kepada saudara kita, kepada yang sakit, kepada orang yang membutuhkan pertolongan kepada seseorang itu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita mungkin banyak sudah tuli dan gagap dalam kehidupan sekarang? Dia tidak mau lagi mengambil bagian, dia tidak mau lagi empati kepada orang yang lain, untuk menyerahkan, untuk membawa kepada Yesus, untuk kepada firman Allah. Mungkin tidak peduli lagi atas firman Allah, mungkin sudah tuli, mungkin atas kegagapan untuk teknologi, dan juga dengan roh-roh hedonisme, materialisme. Sekarang mungkin sudah banyak yang abai, tidak peduli lagi kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadilah kita sebagai umat-umat Tuhan, pembawa orang kepada Yesus Kristus, supaya mengalami kesembuhan, supaya bertindak Yesus, menerangkan kepada Yesus lewat doa kita, supaya juga di dalam menerima keselamatan, di dalam juga pergumulan masalah yang begitu banyak. Mari Bapak Ibu kita mengulurkan tangan kita. Mari Bapak Ibu kita menjadi orang yang empati kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, yang membawa kepada Yesus, memperkenalkan firman Tuhan kepada mereka, supaya juga mereka dapat disembuhkan. Mari Bapak Ibu tadi di ayat yang terakhir, supaya tidak memberitakannya. Di dalam bahasa sekarang, tidak mengekspos, tidak memviralkan, tidak menceritakan. Artinya mau-mau nanti salah orang mendengar apa yang dilakukan Yesus. Sementara kemujizatan menceritakan, legusin, mempercakapkan, atau jangan melenceng, jangan ngaur. Kadang bisa salah Bapak Ibu, seperti yang viral 1 minggu ini, yang berapa minggu, dan untuk PHD 1 minggu ini. Itulah kelebihan dari teknologi kita. Kadang diedit, jadi suku kamu memahami Amanda sejelas-jelasnya. Bagaimana itu? Mungkin kita sebagai orang Batak juga tadi dengan mentalitas rohani yang kuat dari seorang ibu. Dia adalah perempuan Syrofinesia, perempuan Kanaan yang tidak mengakui Yesus, tetapi dengan mentalitas yang kuat. Kita ini Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, sudah dalam Kristus, tetapi masih banyak kita mempergumulkan okultisme, kekafiran. Kenapa sih harus dibawa itu Alkitab? Kenapa harus dibikin rokok? Kenapa harus dibikin garam? Aduh, betapa riskannya iman dari kita Kristen Batak. Kalau yang demikian lagi, bahasa dope diihot-ihot, hapur tibion, diihot-ihot, aka suara-suara yang lain. Kita juga datang ke dunia Bapak Ibu tidak membawa apa-apa. Kita sungguh mulak matodi, tunang punasa. Kalau kita meninggal, roh kembali kepada yang punya, selainnya tidak ada. Jadi tidak ada gunanya. Kadang kita membawa sesajen, kita bapak-bapak membuat rokok. Seperti juga yang viral itu, mereka menyembah, dikatakan kita pergi ke kuburan, kita membawa TKW. Nyon opung TKW, minuman khas Solomanmu, kerinduanmu. Dibuat suaminya di situ. Ketika menoleh ke sini si istri, si suami meneguk. Ketika sonadoras do opungonati, menginum TKW on, figuron. Lagi datang suami diteguk lagi. Dilihat lagi, ini opung kita ini, minum terus ini ya. Padahal suami yang meneguk. Artinya dia menjadi tenggen Bapak Ibu kan. Jadi artinya salah Bapak Ibu. Jadi tidak ada istiadat kita tidak salah. Tetapi bagaimana kita membuat garam
Kadang dari agama yang lain minyak urapan. Wasa molonunga binasaha matuhuria disampaikan untuk kepada pendeta dan parhalado. Tetapi di situ kita kisut kasat isimah hitam ini, aduh, kan sudah 3 hari Bapak Ibu kita manortori itu, atau kita sudah 3 hari merenung atas kematian saudara kita. Buasa do pedung di julunami isi hamuna hepot mabain akana sobain. Jadi aku juga pernah mengalami itu. Harugug hiamuna baik kamu sirai asa adong asa gabe dinggan namation baik kamu sirai. Saya pernah pengalaman saya juga waktu di Bonapasugit. Harugui hiamuna garamon sirau tu batang ni namation asa unang busuk beibana. Kadang aduh sampai segitukah amang inang kepercayaan kita. Kadang juga ada dari agama yang lain. Aduh minyak urapan. Udah sudah cukup yang 10 botol. Udah ambil lagi amang inang. Dari peparan yang ini. Guhiamuna minyak urapan di sini. Di peti jenazah ini. Maunya sebelumnya. Bapak Ibu kalau kita bikin minyak urapan. Dan nama doa usah tolong di sini. Tidak. Saya tidak sepaham dengan itu. Jadi kita ini sudah Kristen yang diperbaharui. Kita sudah hidup baru. Kita tiru tadi dari seorang perempuan Syrofinesia. Mental yang kuat, yang kokoh. Supaya mendapat keselamatan, kesembuhan dari Yesus. Menerima kasih karunia dari Tuhan. Kenapa lagi kita harus kembali ke okultisme. Kepada yang lain yang kita sembah Bapak Ibu. Apakah kita telah menerima sola gratia, anugerah, belas kasihan dari Kristus itu menjadi suatu perenungan bagi kita. Segala-galanya sudah baik. Tuhan sudah berikan segala-galanya baik. Dari penciptaan, dari sekarang Bapak Ibu. Dakka suhata kita, pasu-pasu, ni debata berkat-berkat Tuhan. Pada kuboto, karena sudah lebih itu berkat. Sehingga kita menjadi okultisme, atau menjadi kembali kita ke dukun atau ke kepercayaan opung-opung dahulu mula jadi nabolon. Tetapi tadi bagaimana dengan empati dari yang membawa, yang tuli gagap kepada Yesus, memperkenalkan Yesus, memperkenalkan firman Allah. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara kepada kita semua dengan pesan firman Tuhan. Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memampukan segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Keselamatan dan garansi kehidupan kita sekarang. Dan garansi kehidupan secara surgawi. Tuhan Yesus sudah memilikinya dan memberikannya, dan kebutuhan apapun segala-galanya sudah tersedia bagi Yesus kita yang baik. Mari kita memohon, mari kita dengan kesungguhan iman kita kepada Yesus yang memberikan keselamatan, berkat-berkat sudah tersedia hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan minggu hari ini. Kami Tuhan mau melihat dari seorang perempuan Syrofinesia yang begitu mentalitas kerohanian yang kuat dan kokoh. Apapun yang Kau berikan Tuhan disamakan, diibaratkan bahwa di luar Yahudi tidak ada kasih karunia keselamatan. Dengan bersungkur, menyembah kepada Yesus, dengan memelas, memohon kepada Engkau Yesus, biarlah anak-anak kenyang. Tetapi di luar itu juga Tuhan, kami mau dengan remah-remah yang jatuh, kami pun mau Tuhan dengan perkataan, dengan statement, dengan mentalitas rohani yang kuat, sehingga Engkau Yesus memberikan kesembuhan kepada putri dari seorang perempuan Syrofinesia yang dalam kerasukan setan. Demikian juga Tuhan, seorang yang tuli dan gagap
di dalam sekelilingnya. Dia membawa mereka rasa empati yang kuat, memperkenalkan, memohon kepada Yesus atas ketulian, atas kegagapan Dia. Tuhan menyembuhkan, mentahirkan sehingga dia dapat mendengar, sehingga dia dapat kembali berbicara dan berkata-kata. Biarlah dengan kesungguhan itu kami mau Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau tetap setia hanya di dalam Engkau Yesus yang memberikan segalanya baik atas hidup dan kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan kembali kepada okultisme, kepada roh-roh yang lain. Tetapi kami mau kembali hanya kepada Engkau Yesus Kristus yang memberikan keselamatan, anugerah, belas kasihan. Kami mau hidup juga karena belas kasihan Tuhan. Kami juga nanti menantikan di surga belas kasihan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi sungguh-sungguh menjadi bapak, ibu, saudara yang di dalam Kristus, yang telah diperbarui, yang sudah hidup baru dalam kehidupannya. Kami tidak mau kembali kepada kekuatan yang lain. Kami hanya berserah Tuhan kepada Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang memberikan segala-galanya baik untuk kehidupan kami sekarang dan untuk kehidupan kami juga nantinya di surga. Demikian juga Tuhan, kami memohon kepadamu, kepada anak dari putra gerejamu, Timotius Edward Hasudungan Marbun, dengan Clara Agita Simanjuntak, yang Tuhan akan meneguhkan mereka dalam menerima pemberkatan suci pada Sabtu 14 September 2024. Biarlah persiapan dari anak kami ini Tuhan Engkau berikan kesehatan, juga keteguhan iman, supaya nantinya Tuhan teguhkan menjadi rumah tangga yang baru, yang berbahagia, yang takut akan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan dengan orang tua kedua pihak yang mempersiapkan Tuhan untuk pernikahan suci anak mereka, putri mereka, menantu mereka. Biarlah Engkau Tuhan campur tangan untuk kehidupan dari para orang tua dalam kehidupan nantinya, dan untuk tanggal yang sudah direncanakan Tuhan, Engkau memberkati pernikahan itu dan adat istiadat sebagai orang Batak. Demikian juga Tuhan kepada orang tua kami Amang E. Huta Galung yang meninggal pada hari Kamis, sebagai tokoh, sebagai tetua dari gereja ini Tuhan, yang memberikan kesungguhan hatinya, rohaninya Tuhan untuk gereja ini, perkembangan dan pelayanannya. Untuk juga keluarga yang tinggalkan, terlebih untuk Inang, kekasih Inang Boru Simanung Kalit, dan semua peparannya Engkau berikan Tuhan ketabahan, penghiburan yang sejati yang dari Tuhan. Biarlah mereka dalam masa duka mereka, Tuhan yang menghampiri, Tuhan yang memberikan peneguhan, kesabaran atas kematianlah menjadi pintu gerbang untuk mendapat kehidupan di rumah Bapa di surga yang telah tersedia. Untuk besok hari, untuk ada istiadatnya juga Tuhan Engkau berkati, dan juga direncanakan oleh gereja akan berangkat dari gereja untuk ibadah pemakaman dari Gereja KKI Bandung Reformanda. Biarlah itu Tuhan menjadi penghormatan dari Gereja KKI Bandung Reformanda, di mana Amang Huta Galung telah berdedikasi yang tinggi untuk Gereja KKI Bandung Reformanda dan untuk pelayanan juga. Kami mohon Tuhan untuk para jemaat Inang Nyonya En Panjaitan Boru Siregar, Amang C Huta Julu, Inang Nyonya Idolok Saribu Boru Tobing yang telah sudah melaksanakan kemo pada Sabtu tanggal 8 Tuhan. Biarlah kesembuhan itu terjadi buat Inang Isna Boru Tobing, untuk Amang M Sihaan, untuk Nyonya RS Sitompul Boru Pasaribu, untuk Inang Nyonya S Sibarani Boru Manulang, untuk Amang El Huta Soit, untuk Amang Julian Daniel Tobing, juga untuk Amang Erdolok Saribu, untuk Inang Nyonya Sinaga Boru Tamba, untuk Inang Nyonya Sitorus Boru Tambun, untuk Inang Boru Tampu Bolon Boru Samosir, untuk
amang M Simbolon, untuk amang D Pakpahan, untuk amang Amanulang, untuk amang Sintua KM Panggabean Sintua L Purba Tuhan di dalam kelemahan tubuhnya di rumah Tuhan. Amang ini tidak lagi berdaya Tuhan, tidak lagi bisa mengucapkan sesuatu sepatah kata Tuhan. Kami pertaruhkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kemujizatan apapun dalam rencana Tuhan untuk kehidupan di masa tua dari amang El Purba. Tuhan yang menentukan. Begitu untuk Inang Erbor Panjaitan Borstompul, Inang Nyonya Huta Barat Bursiregar, untuk Inang Nyonya Sitorus Bursirait, untuk Amang Piterli Napitupulu dalam kelemahan tubuh Tuhan di RSPAD, di rumah sakit Jakarta. Biarlah Tuhan dalam kesembuhan sakit penyakit yang akan juga mengikuti kemoterapi Tuhan. Biarlah kami tahu betapa sakitnya kemoterapi, tapi dalam Tuhan kesembuhan mujizat akan terjadi buat Amang Sintuaka Sitemorang. Juga untuk Amang Julian Daniel Tobing yang dalam cuci darah Tuhan, biarlah menjadi kesembuhan yang kuat buat Amang Daniel Tobing dalam kesembuhannya, penjaman Tuhan. Begitu juga untuk Inang Sitorus Berutambun yang sudah lama Tuhan berbaring di tempat tidurnya. Kami tahu Tuhan menunjukkan bagaimana untuk Amang Inang Sitorus Berutambun, untuk para peperannya menjadi menguji kesetiaan mereka atas pembaringan kelemahan tubuh dari Inang Berutambun. Kami yakin Tuhan bahwa penjaman Tuhan tetap juga untuk Inang Nyonya Sitorus Berutambun. Tuhan, begitu juga untuk anak kami Timothy Simbolon, seperti firman Tuhan akan memberikan pemulihan untuk perkataan dari anak kami Timothy Simbolon. Kami yakin Tuhan, dia tetap akan lancar nantinya berkomunikasi. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, bagi kehidupan percakapan dari anak kami Timothy Simbolon. Kami memohon Tuhan kehadirat-Mu. Begitu juga jemaat Tuhan, Engkau semakin berkati Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kebahagiaan rumah tangga, dan juga pekerjaan mereka. Engkau semakin berkati dengan anak-anak mereka dan peparan mereka ke depannya Tuhan. Kami mohon Tuhan, segala kekurangan dosa kami, karena Engkau layakkan kami Tuhan dihapuskan, supaya kami menerima kembali berkat-berkat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu Yesus adalah memberikan segala-galanya baik bagi kami hari ini dan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil mempersembahkan persembahan kepada Tuhan.